चंद्रमोहन मनोहर शर्मा। Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke guys, kali ini saya akan membahas alur cerita film India berjudul Happy New Year. Yang rilis tahun 2014, film ini dibintangi Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Berkisah tentang balas dendam yang dilakukan oleh 6 orang sahabat, yakni Charlie, Mohini, Nandu, Jack, Tammy, dan Rohan. Rencana balas dendam mereka tidak main-main, karena mereka sampai harus mengikuti kontes menari di dunia dan mempertaruhkan nama baik India, demi bisa membalas dendam pada pria yang bernama Charan, seorang miliarder yang kaya raya. Rupanya Charan adalah musuh lama Charlie yang dulunya telah membuat sang ayah dijatuhi status sebagai orang yang bersalah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke alur ceritanya dan jangan lupa subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman kamu. Di awal film diperlihatkan pria bernama Charlie, pria yang merupakan lulusan universitas terbaik namun berakhir menjadi pecundang karena nasib. Charlie bekerja sebagai petarung dan dia sekarang bertarung melawan pria bernama Bob, pria yang sangat kuat dalam permainan. Pertandingan sudah sangat lama namun belum ada yang kalah di antara mereka, dan ternyata dalam pertandingan itu Charlie sudah dibayar oleh pria bernama Motwani supaya kalah dalam pertarungan itu, namun karena Charlie tak kunjung menyerah Bob akhirnya marah, dan kemudian memprovokasi Charlie dengan mengatakan bahwa Charlie anak pencuri. Charlie yang marah pun akhirnya menghajar Bob hingga tak bangun lagi. Kemudian adegan beralih ke Charlie yang sedang melihat berita tentang perusahaan Shimmer Diamond, perusahaan berlian yang akan memindahkan berlian yang sangat mahal dari Pretoria ke Antwerp. Berlian ini merupakan berlian termahal hingga dibuatkan brankas yang sangat ketat keamanannya bernama Brankas Shalimar Internasional yang dimiliki oleh Charan Grover, yang ternyata merupakan pria yang diincar oleh Charlie. Berlian ini akan singgah di Dubai untuk mensponsori piala kejuaraan World Dance Championship, sebuah kompetisi menari yang sangat besar di dunia. Setelah melihat berita itu, Charlie memutuskan untuk menemui pria bernama Jack, mantan tentara yang dulunya adalah pasukan bom. Dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara hingga mengorbankan telinganya. Dan sekarang dia menjadi peledak bom warna yang ada di lokasi syuting. Namun dia selalu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, hingga sang sutradara memarahinya dan menghina ibunya. Jack sangat sensitif jika sudah menyangkut ibunya, dia pun marah dan menghajar siapapun yang menghina ibunya. Charlie mengajak Jack untuk membalas dendam pada Grover yang telah membuat ayah Charlie di penjara. Jack adalah sahabat baik Charlie. Jack langsung mengajak Charlie untuk segera membunuh Grover, namun Charlie tidak mau membunuh Grover karena menurutnya membunuh Grover adalah hukuman yang ringan. Dia harus merencanakan dengan matang supaya Grover bisa diadili secara hukum hingga kematiannya sendiri pun Grover tak bisa mendapatkannya. Dan ternyata bukan hanya mereka berdua yang akan balas dendam. Charlie mengajak satu orang lagi bernama Tammy, si pria tua yang menjadi incaran ibu-ibu dan mempunyai tas Doraemon yang berisi apapun di dalamnya dan juga pria yang takut pada ibunya. Tammy dulunya merupakan pembobol brankas terbaik di dunia, dan Tammy adalah salah satu mantan karyawan di perusahaan ayah Charlie. Charlie dan Jack pun menemui Tammy dan mengatakan bahwa rencana mereka adalah membobol brankas Shalimar dan mencuri berlian yang ada di dalamnya. Tammy pun merasa mustahil bisa melakukan itu. Jack pun berdebat dengan Tammy yang tidak mau membobol brankas Shalimar. Hingga tiba-tiba ibu Tammy datang. Tammy bersembunyi dan penyakit yang dimilikinya kambuh, yaitu kejang pada saat Tammy merasa stres dan akan berakhir dalam 30 detik. Charlie pun akhirnya menjelaskan bahwa mereka melakukan ini sebagai balas dendam pada Grover yang telah membuat ayah Charlie di penjara selama 8 tahun. Tammy yang sudah menganggap ayah Charlie sahabatnya akhirnya setuju untuk bergabung.
Dan ternyata mereka bertiga masih kurang, Charlie akan mengajak satu orang lagi karena sistem keamanan Shalimar menggunakan komputer, jadi dia membutuhkan seorang hacker yang ahli, dan dia adalah Rohan, keponakan dari Jack. Yang merupakan pria pecundang dan tak mempunyai teman di dunia nyata, namun tidak pecundang di dunia maya. Mereka bertiga pun menemui Rohan. Rohan mengatakan bisa membuka keamanan brankas Shalimar, namun ternyata pintu Shalimar hanya bisa dibuka oleh satu sidik jari, yaitu sidik jari anak Charan Grovar, yaitu Vicky Grovar. Tammy dan Jack pun merasa mustahil jika harus membawa Vicky Grovar, namun ternyata Charlie sudah menemukan pria yang kembar dengan Vicky Grovar, yaitu Nandu, yang merupakan seorang pria pemabuk yang mempunyai kebiasaan muntah di mana saja dan kapan saja. ये कभी भी उल्टी कर सकता है। Charlie pun menemui dan membawa Nandu. Namun yang lain tak setuju jika harus membawa Nandu, karena dari penampilannya sudah tidak meyakinkan, namun Charlie mengatakan bahwa dia butuh wajah Nandu untuk masuk ke Shalimar. Nandu pasti akan ikut dengan mereka karena dia membutuhkan uang untuk operasi ibunya yang mengidap tumor. Dan akhirnya terbentuklah tim Diamond yang terdiri dari pemabuk tolol, gembrot anak mama, tentara budek dan bocah nakal, sungguh tim yang sangat solid. Mereka pun masuk ke markas mereka yang merupakan dulunya tempat kerja Manohar, yaitu ayah Charlie. Mereka harus merencanakan pencurian terbesar yang akan mereka lakukan, dan ternyata di sana Charlie sudah membuat tempat tiruan yang sangat mirip dengan Shalimar. Ladies, welcome to Shalimar. Shalimar berada di kedalaman 100 meter, dengan pintu penjagaan yang sudah dijaga ketat oleh penjaga yang sangat terlatih. Dan Nandu bertugas untuk melewati pintu itu. Nandu awalnya merasa mustahil dan ingin keluar dari tim, namun setelah diberikan foto Vicky Grovar akhirnya dia mau melakukannya. Double roll. Kemudian diperlihatkanlah Grover yang sedang akan membuka brankas Shalimar. Pintu brankas hanya bisa dibuka oleh sidik jari Grover, dan Shalimar dilapisi laser dengan tekanan listrik 12.000 volt yang bisa membakar siapapun yang menyentuhnya. Untuk membuka laser itu, mereka menggunakan sistem komputer dengan kode yang diubah setiap hari, dan itu akan menjadi tugas Rohan untuk menghack sistem keamanan Shalimar. Shalimar merupakan brankas yang paling terkenal di dunia, menggunakan 110 juta kombinasi kode, dan bagi orang yang tidak mengetahui kombinasinya maka butuh waktu 350 tahun untuk mencoba semua kombinasi, dan brankas Shalimar hanya terbuka dalam waktu 5 menit, setelah itu pintu akan tertutup dan laser kembali menyala. Apabila ada seseorang yang masuk dan tidak keluar selama 5 menit maka orang itu akan terperangkap di dalamnya. I'm not a thief. Dan plot twist-nya, ternyata Charlie mengetahui pintu lain untuk masuk ke dalam Shalimar, yaitu melewati saluran pembuangan yang akan menuju ke brankas Shalimar. Mereka pun menyusun rencana bagaimana nanti mereka akan masuk ke Shalimar. Charlie dan Tammy akan masuk melewati saluran pendingin dan Jack akan bertugas di saluran pembuangan. Rohan bertugas membuka laser dan Nandu bertugas menyamar sebagai Vicky, kemudian membuka pintu Shalimar dan membuka pendingin udara menggunakan kunci Allen yang sudah Charlie siapkan. Mereka semua setuju dengan rencana Charlie, namun Tammy bertanya bagaimana mereka akan masuk ke ruangan yang ada saluran pendinginnya, dan disinilah Charlie pun mengatakan bahwa ruangan pendingin itu ada di kamar 9C dan hanya dari sana mereka bisa masuk ke Shalimar. Namun sayangnya, kamar 9C sudah dipesan untuk 6 bulan, yang lain pun bingung dengan perkataan Charlie. Akhirnya Charlie menjelaskan bahwa kamar itu digunakan untuk peserta yang mengikuti pertandingan World Dance Championship, yang artinya mereka harus mengikuti kompetisi itu untuk bisa masuk ke sana, dan akhirnya yang lain pun bubar jalan mendengar penjelasan Charlie. World Dance Championship. Charlie mencoba membujuk mereka, namun mereka tahu bahwa ini adalah acara yang akan mempertaruhkan harga diri bangsa sedangkan dari mereka tidak ada satu orang pun yang berbakat untuk menari. Charlie pun menjelaskan bahwa sistem kemenangan dari acara ini adalah berasal dari voting dan itu bisa dikerjakan oleh Rohan supaya memanipulasi skor, supaya mereka mendapat skor maksimal dan bisa mewakili India ke Dubai. Mereka pun setuju.
Namun walaupun mereka bisa menang dengan memanipulasi skor, paling tidak mereka harus bisa menari. Akhirnya mereka menyewa beberapa pelatih untuk melatih mereka menari sambil melakukan simulasi pencurian di Shalimar. Namun dari sekian banyak pelatih, tidak ada yang cocok mengajar mereka menari. Mereka pun putus asa karena mereka harus mengikuti audisi dulu supaya mereka bisa ikut dalam kompetisi. Di tengah kebingungan mereka akhirnya Charlie menceritakan apa yang sebenarnya membuat ayahnya di penjara. Dulunya Tammy merupakan sahabat dari Manohar, mereka bekerja bersama, begitupun dengan Jack, yang sudah menganggap Manohar seperti ayah dia sendiri. Jack dipekerjakan juga oleh Manohar di kantornya, hingga akhirnya Charan Grover yang merupakan penyalur berlian dari Afrika datang dan menugaskan Manohar untuk membuat brankas paling canggih di dunia. Manohar menyetujuinya dan kemudian Manohar menamainya Proyek Shalimar. Setelah 1 tahun dikerjakan, Shalimar pun jadi. Berlian pertama yang disimpan di sana senilai $20 juta. Dan malam peletakan berlian itu adalah malam tahun baru. Manohar meminta Grover untuk mengubah kunci brankas itu dengan sidik jarinya supaya Manohar merasa tenang sudah menyelesaikan tugasnya. Namun Grover menundanya dan memberikan bius di dalam minuman Manohar. Manohar akhirnya tak sadar dan Grover membuka brankas itu menggunakan sidik jari Manohar dan mencuri berliannya sendiri. Akhirnya Manohar ditangkap dan dibaikot di seluruh pasar berlian, dipenjara selama 12 tahun dan tidak boleh bertemu siapapun. Itulah yang membuat Charlie bertekad untuk menjebloskan Grover ke penjara. Setelah itu, Nandu pun akhirnya mengajak Charlie untuk melihat guru tari untuk mereka, dan di sanalah diperlihatkan Mohini, seorang penari klub malam. Charlie dan Nandu melihat tarian Mohini yang sangat indah. Setelah Mohini selesai menari, Nandu meminta Mohini untuk mengajar mereka menari, namun Mohini menolaknya walaupun Nandu sudah menjelaskan bahwa mereka akan tampil di TV, namun menurut Mohini akan membuatnya tampak bodoh bersama Nandu dan lainnya. Dan dia tidak mau menghancurkan mimpinya untuk membangun kelas menari hingga akhirnya Charlie datang dan berbicara dengan bahasa Inggris. Mohini sangat menyukai pria yang bisa bahasa Inggris dan akhirnya Mohini mau mengajar mereka menari. Esok paginya Mohini datang ke markas tim Diamond, namun di sana Charlie sedang mengomongkan Mohini yang bekerja sebagai penari di bar. Saat menjelek-jelekan Mohini, ternyata Mohini berada di belakang Charlie. Mohini mendengar semuanya. Mohini pun pergi. Charlie mengejarnya dan meminta maaf serta merayunya lagi dengan bahasa Inggris yang membuat Mohini terpesona, dan akhirnya Mohini luluh dan mengajar mereka nari. Hingga akhirnya waktu audisi pun tiba. Di sana sudah berkumpul banyak kelompok yang akan mengikuti audisi untuk mewakili India, dan saat tim Diamond datang, semua peserta menertawakan tim Diamond yang terdiri dari orang-orang tua. Mereka menunggu giliran untuk maju, dan mereka melihat tim yang paling jago ternyata tidak lolos. Tim Diamond akhirnya dipanggil. Mereka menari dengan sangat tidak karuan. Si juri pun memarahi mereka. Namun ternyata Rohan sudah menyadap ruangan para juri dan mengetahui aib mereka. Mereka mengancam akan mengirim video mereka ke para istri. Dengan sangat amat terpaksa, juri akhirnya meloloskan tim Diamond. Semua tim yang melihat tim Diamond lolos pun heran, hingga akhirnya tiba di audisi selanjutnya yang akan menentukan siapa yang akan mewakili India. Semua tim menari dengan baik dan indah, kecuali tim Diamond, yang pada saat tampil, tim Diamond dibanjiri oleh sampah dan botol minum. Namun pada saat voting mereka memenangkan audisi itu karena Rohan berhasil membobol sistem votingnya, dan misi mereka dimulai. अभी बाकी है मेरे दोस्त. Semua kontestan terbaik dari berbagai negara datang ke Dubai mengikuti World Dance Championship. Tim Korea digadang-gadang sebagai tim unggulan di sana, begitupun negara India yang diwakili oleh tim Diamond. Namun saat tim Diamond datang bukan sambutan karangan bunga yang mereka dapat,
Namun lemparan telur dan bahan-bahan serta berbagai sampah yang menyambut mereka, rakyat India menyuruh mereka untuk pulang karena semua rakyat yakin mereka hanya akan mempermalukan India, namun mereka tak peduli tentang itu dan masuk menuju hotel tempat mereka singgah. Tim Diamond langsung menemui pemandu bernama Laila yang akan menemani mereka selama mereka ikut WDC. Tak lama kemudian Laila memberikan undangan pesta yang berasal dari Grover dan mereka menerimanya. Mereka pun menaiki lift untuk ke kamar mereka. Di sana mereka bertemu tim unggulan yaitu Korea. Tim Korea sangat kaku. Charlie mencoba mengajak bicara salah satu anggota di sana, namun si ketua malah memarahi anggotanya yang berbicara dengan Charlie. 얼로 말하면 안 돼요. 소마토. Sesampainya di kamar, mereka berdiskusi untuk datang ke pesta tanpa mengajak Nandu dan Mohini. Nandu tidak diajak karena mirip dengan Vicky Grover, sedangkan mereka melihat tampilan Mohini yang sangat kuno dan pasti akan memalukan mereka, dan lagi-lagi, saat Charlie menjelekkan Mohini, Mohini kembali mendengar ucapan Charlie. Malamnya mereka datang ke pesta tanpa Mohini dan Nandu. Di sana terkumpul semua kontestan WDC. Mereka melihat Vicky di sana namun Nandu tiba-tiba muncul dengan berpakaian seperti orang Arab. Tak lama kemudian Mohini datang dengan penampilan yang sangat memukau hingga membuat semua mata terpesona dengan tampilan Mohini. Hingga akhirnya Vicky yang melihat pun mendekati Mohini. Mohini tak tahu bahwa itu Vicky Grover. Dia berpikir bahwa dia adalah Nandu. Akhirnya Mohini berdansa dengan Vicky. Tak lama kemudian Charan Grover datang dan menyambut para tamu, namun dia sangat acuh dengan tim India. Charlie mencoba mendekati Grover dan memperkenalkan diri bahwa dia dari tim India. Charlie pun mengatakan pada Grover kenapa dia malu pada tim dari negaranya sendiri. Charlie pun mengatakan pada Grover bahwa kebahagiaan dia adalah ketika melihat tim India masih di sini, tak ada bandingannya dengan kepedihan setelah tim India pergi. Dan kemudian lanjut nyanyi-nyanyi. Esoknya berlian yang mereka incar dimasukkan ke brankas Shalimar. Mereka pun berdiskusi bagaimana tahap-tahap pencurian itu dimulai. Tanpa diketahui oleh Mohini, pertama adalah mereka harus ke kamar 9C tempat ruangan pendingin yang akan mereka lewati untuk menuju ke Shalimar, namun sayangnya kamar 9C bisa diberikan ke siapa saja, dan akhirnya Rohan memanipulasi agar kamar itu jadi milik tim Diamond. Lalu mereka akan tampil di semifinal urutan ketiga. Setelah itu Charlie dan Tammy menyusuri ruangan pendingin. Rohan akan menelpon Vicky untuk ke lift dan disuntik obat bius lalu diculik, dan Nandu bergegas ke Shalimar dan membukakan ruangan pendingin agar Tammy dan Charlie bisa membobol brankas. Setelah itu Jack mengeluarkan mereka lewat saluran pembuangan dan mereka akan gagal dalam WDC lalu pulang ke India. Dan seperti itulah rincian rencana pencurian mereka. Selanjutnya mereka ada sesi latihan bersama kontestan lain. Mereka berlatih di atas gedung tinggi di sana. Mereka melihat tim Korea yang sedang berlatih namun anggota dari tim Korea ada yang terjatuh. Si ketua berniat memukulnya namun Charlie menghentikannya. Ketua tim Korea tidak terima, dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Charlie dan ketua dari tim Korea. Malam kompetisi pun tiba, diawali penampilan dari Meksiko dan Rusia, lalu dilanjutkan dengan tim India yang tampil melawan tim Korea. Grover sebagai juri sengaja menempatkan tim India melawan tim terbaik agar mereka segera tereliminasi. Di tengah tarian mereka, penyakit kejang Tammy kambuh, mereka semua gugup dan akhirnya Mohini meniru gerakan kejang Tammy, dan anehnya semua orang malah menyukai gerakan ini dan malah menjadi tren tarian untuk tim India. Namun saat tarian hampir selesai anggota dari tim Korea jatuh, Charlie bergegas menangkapnya dan menyelamatkan anak itu. Semua orang yang menonton pun dibuat kagum oleh aksi heroik yang Charlie lakukan, dan tiba-tiba semua penonton yang dulunya membenci tim India berbalik bersorak menyemangati tim India. Setelah selesai tampil mereka langsung melakukan rencana yang mereka buat, tanpa diketahui oleh Mohini.
namun saat mereka berhasil membuat Vicky masuk ke lift, tiba-tiba Vicky Grover mendapat telepon yang mengabarkan bahwa berlian itu belum sampai di Shalimar, berlian itu akan tiba pada malam tahun baru, rencana mereka pun akhirnya gagal. Namun ternyata pada saat pengumuman, tim India lolos ke babak selanjutnya berkat aksi heroik yang Charlie lakukan, yang artinya mereka masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan aksi mereka. Esok paginya saat mereka semua baru bangun tidur mereka melihat berita di koran, ternyata tim India menjadi topik di mana-mana berkat aksi Charlie yang menyelamatkan tim Korea. Sekarang banyak orang yang mendukung tim India. Kemanapun mereka selalu disambut baik oleh banyak orang. Esok malamnya Jack mengatakan bahwa mereka sebaiknya memberitahu Mohini rencana apa yang akan mereka lakukan. Namun Charlie kembali mengomel dan mengatakan bagaimana reaksi Mohini jika tahu bahwa mereka akan mencuri, Mohini pasti akan melaporkan mereka ke polisi, dan ternyata Mohini mendengar itu semua karena saat Charlie mengomel Mohini datang dan berdiri di belakang Charlie, Mohini pun marah dan kecewa mendengar semua itu. Karena sudah ketahuan, Charlie menjelaskan mengapa mereka melakukan itu, tentang bagaimana ayah Charlie dijebloskan oleh Grover ke penjara. Mohini tetap tidak terima Charlie melakukan itu hingga akhirnya Charlie mengatakan bahwa ayahnya sebenarnya tidak di penjara, semua pun kaget, namun ternyata ayah Charlie sudah meninggal akibat bunuh diri di penjara. Tami yang merupakan sahabat Manohar pun kaget, Charlie sengaja tidak memberitahu mereka supaya mereka tidak lemah karena mereka harus menghancurkan Charan Grover. Jack ingin membunuh Grover namun Charlie tidak mau, dia ingin Grover merasakan apa yang dialami oleh ayahnya. Baginya ini bukan sekedar pembalasan namun pengorbanan yang Charlie lakukan untuk ayahnya yang sudah dia pendam selama 8 tahun, Mohini sangat tersentuh dengan pernyataan Charlie, dan akhirnya Mohini memutuskan bergabung untuk membantu Charlie. Esok paginya berlian pun tiba di Dubai. Malamnya adalah malam grand final WDC tepat pada malam tahun baru. Namun ternyata kamar 9C yang mereka incar ditempati oleh kontestan lain, tidak kehilangan akal, Nandu pun melakukan kebiasaannya, yaitu muntah di ruang 9C yang akhirnya pengguna asli ruangan itu mau bertukar ruangan dengan tim India. Use our room? Oh, thank you, you're an angel, thank you. Mereka pun langsung memulai aksinya, Mohini yang sudah tahu, membawa Vicky Grover ke lift, Jack dan Nandu sudah bersiap di dalam lift untuk menyuntikkan bius ke Vicky. Di sisi lain Charlie dan Tami mulai menyusuri lorong pendingin menuju Shalimar. Dan Vicky dibawa ke sebuah kamar, di sana Nandu dan Jack menjiplak sidik jari Vicky, kemudian Nandu membawa sidik jari itu dan berjalan ke Shalimar. Sedangkan Jack berjalan menuju saluran pembuangan untuk membantu Tami dan Charlie keluar dari Shalimar. Nandu ketakutan melihat banyak penjaga di sana dan akhirnya balik ke Jack, namun akhirnya Jack memberi minuman ke Nandu dan membuat Nandu sedikit mabuk dan melanjutkan tugasnya ke Shalimar. Di sisi lain grand final sudah dimulai, beberapa kontestan sudah menampilkan tarian mereka. Jack mulai memasuki ruang pembuangan, dan Nandu berhasil masuk ke Shalimar. Tami Charlie sudah berhasil melewati ruangan menuju ke Shalimar. Rohan dan Mohini memantau lewat CCTV yang sudah dihack oleh Rohan. Seluruh CCTV dimanipulasi sehingga penjaga di ruang CCTV pun tidak tahu bahwa ada orang yang sudah memasuki Shalimar. Setelah masuk, Nandu membuka kotak di sana dengan kunci yang sudah diberikan oleh Charlie, namun dia tidak bisa menjangkau sisi atas hingga dia harus melepas seluruh bajunya, dan kotak itu pun terbuka. Charlie dan Tami akhirnya berhasil masuk ke Shalimar. Charlie pun meminta untuk Rohan mematikan laser yang melindungi Shalimar, dan kemudian Nandu keluar dari Shalimar, dan laser pun mati. Waktu Tami dan Charlie hanya 5 menit, Tami memulai aksinya. Dia mencoba membuka Shalimar namun di tengah-tengah aksinya, dia kembali kejang dan membuat Charlie panik. Namun tak lama kemudian Tami sadar, Charlie pun sangat lega. Tami akhirnya berhasil membuka Shalimar, waktu yang mereka miliki tinggal 2 menit untuk berada di dalam Shalimar dan mengambil berlian itu.
Will you marry me? Namun saat Tammy dan Charlie masuk ke dalam brankas, ternyata berlian itu disimpan di brankas kecil yang harus dibuka menggunakan kata sandi. Charlie tidak tahu tentang brankas kecil ini, jika mereka salah memasukkan sandi maka alarm akan berbunyi. Namun Tammy akhirnya sadar bahwa brankas kecil itu juga buatan ayah Charlie, dan dulu saat Jack menanyakan apa sandi dari brankas itu Manohar menjawab, hanya Charlie yang bisa membukanya. Waktu tersisa 1 menit, semua panik, namun Charlie akhirnya paham dengan apa yang dimaksud ayahnya. Charlie memasukkan namanya dengan sangat hati-hati ke sandi tersebut, dan brankas berhasil terbuka. Mereka mengambil semua berlian yang ada di sana. Dan tiba-tiba Vicky Grover sadar, mereka melakukan plan B yang belum mereka katakan pada Mohini, yaitu mereka semua berkumpul di dermaga dalam 15 menit dan mereka akan pergi menaiki kapal. Nandu langsung bergegas ke dermaga. Pintu Salimar pun tertutup, Tammy panik namun Charlie menunjukkan jalan keluar mereka yaitu melalui atas brankas Salimar. Jack membuat brankas Salimar penuh dengan air dan membawa Tammy dan Charlie sampai ke atas, kemudian Charlie meletakkan peledak di lubang Salimar. Charlie berhasil keluar dari Salimar. Di sisi lain Grover dan Vicky menyadari bahwa ada yang tidak beres, mereka bergegas ke Salimar dan mereka melihat berlian sudah tidak ada di sana. Pemilik berlian itu pun menanyakan di mana berlian mereka, karena hanya Grover dan Vicky yang bisa masuk ke Salimar. Grover melihat satu baut yang tertinggal di lantai dan akhirnya dia tahu ada lubang saluran pendingin di sana. Mereka tahu saluran itu menuju ke ruangan tim India. Mereka mengecek ke sana namun ternyata lubang yang dilewati Charlie sudah ditutup dengan rapi menggunakan bata merah hingga membuat Grover tidak bisa berkutik lagi. Charlie dan lainnya berkumpul di dermaga. Rohan dan Mohini yang dalam perjalanan melihat banyak orang yang mensupport tim India. Mohini merasa jika dia pergi maka dia akan memalukan India. Akhirnya Mohini memutuskan untuk tetap mengikuti pertandingan dan kembali masuk, sedangkan Rohan melanjutkan perjalanannya ke dermaga. Rohan ke dermaga hanya untuk memberitahu Charlie bahwa dia dan Mohini tidak akan pergi dan akan tetap tampil di WDC. Tammy akhirnya menyusul Rohan. Terjadi perdebatan antara Tammy dan yang lain, namun Tammy tidak akan meninggalkan Mohini dan Rohan yang sedang berjuang mengharumkan nama India. Grover yang panik langsung mencari tim India hilang dan Grover yakin bahwa tim India lah yang mencuri berlian mereka. Namun tiba-tiba tim India muncul dan tampil di grand final. Pertama hanya Mohini yang tampil. Mohini berpikir dia berjuang sendirian, namun ternyata, tak lama kemudian Charlie dan lainnya datang. Tim India memberikan tampilan yang memukau. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan piala WDC. Di sisi lain Grover dan Vicky ditahan oleh polisi karena dikira telah mencuri berlian. Kabar itu membuat gempar dan banyak wartawan yang menyorot Grover, hingga akhirnya Charlie melihat Grover ditangkap dan di sanalah dia mengaku bahwa dia adalah Puta Manohar, orang yang telah dijebloskan ke penjara oleh Grover. Manohar ka beta. Misi selesai. Selain sudah balas dendam, mereka juga mengharumkan nama India dengan penampilan mereka. Mereka membawa berlian dengan memasukkannya ke botol minum, namun sayangnya saat di bandara, botol minum itu diambil oleh petugas dan dibuang. Mereka sangat kecewa, mereka merasa perjuangan mereka sia-sia, namun tiba-tiba Charlie mengatakan bahwa berlian yang mereka perjuangan sebenarnya sudah menempel di piala mereka. Mereka sangat senang, mereka akhirnya menjadi miliarder, dan Mohini berhasil mewujudkan cita-citanya membangun kelas tari di India. Dan film Happy New Year pun tamat. Oke guys, begitulah alur cerita dari film Happy New Year. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini?
Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, segitu untuk video kali ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.